Oke, malam bowlers. Ketemu lagi di episode terbaru Brick House Basketball Podcast bareng gue Farli, dan kali ini Edo missing in action. Tapi gue nggak sendirian, gue kali ini bareng sama Coach Franz dari Brick House Academy. Halo semua guys, what's up? Dan bareng produser kita, the one and only Muhammad Ali. Editor bang, produser beda lagi. Editor dan kameramen. Halo. Minggu lalu kita udah ngebahas tentang Olimpiade Tokyo 2020. Nah, episode kali ini ngomongin apa nih, Franz? Kita hari ini mau ngomongin tentang ini nih, Bang. Tentang apa sih ini lagi rame kan sekarang trade pemain di NBA kan. Ya itu background lu tuh. Season ini ya. Iya. Ya kan? Ada banyak big three lah Bang di tim-tim. Iya. Jadi langsung aja Alif dan Franz, pertanyaan pertama dari gue. Secara umum nih, kita ngebahasnya santai aja sebagai fans. Nah, secara umum, trade yang menurut kalian berdua yang paling bikin kaget itu nggak ngelihat timur atau barat ya, bebas, terserah. Trade-nya siapa? Ini dulu, Alif dulu deh. Gua sih Bulls ya. Ada kan itu dapat DeMar DeRozan yang paling baru kan. Terus yang kemarin dapat Lonzo Ball. Terus si Caruso pun masuk Bulls kan akhirnya. Jadi Caruso ke Bulls ya? Iya, Caruso ke Bulls. Jadi kayaknya Bulls sih yang paling ini. Kalau Westbrook ke Lakers mah udahlah ya. Emang Lakers lagi butuh gitu. Iya. Nah, kalau Frans gimana, Frans? Ya tentunya Bang, nggak perlu ditanya lagi seperti background gua hari ini yang sangat fenomenal. Ya Los Angeles Lakers lah. Yang pertama ya kita nggak bisa pungkiri lah si Mr. Triple Double, ada Russell Westbrook yang pindah, ya kan, yang paling hangat. Lalu ada Carmelo, ada Carmelo walaupun usianya udah tua, semakin tua semakin jadi seperti LeBron James. Ya nggak. Kalau ada Dwight Howard datang juga balik lagi. Katanya dia semusim kemarin tuh cuma jalan-jalan aja katanya, traveling. Kan pulang lagi. Balik lagi ke rumahnya ya. Terus ada tapi Kendrick tahan dulu, Franz. Ngomongin Lakers tahan dulu karena nanti di belakang kita akan lebih banyak ngomongin tentang Lakers. Yang penting gue udah tahu ini lo ya. Kalau gue ya, kalau gue sih agak sedikit subjektif karena tim kesayangan gue Miami Heat. Lowry ke Miami Heat itu menurut gue lumayan membuat kok akhirnya kesini juga gitu, karena si Miami Heat kan space-nya ini gaji kan lumayan gede ya ininya ya, bisa nerima bintang gitu. Jadi setiap sebelum trade itu di IG, di sosial media tuh gue selalu ngeliat tuh Miami Heat minat ini beda-beda orangnya, tapi akhirnya dia ngambil Kyle Lowry 85 juta ya, 85 juta per 3 musim. Nah itu menurut gue trade yang buat gue kaget sebagai fans, tapi agak berisiko juga menurut gue karena dia satu udah lumayan topu juga, udah 35 tahun ini hampir sama sama Dragic sebenarnya. Nah cuma dia kemampuan dia offense dan defense-nya dia sepertinya cocok di Miami Heat dengan culture-nya Miami Heat gitu. Itu sih menurut gue. Gitu. Tapi nanti menarik juga tuh Franz, itu lo terutama tentang Big Three lo kita akan ngomongin ntar, ada pertanyaan spesial tentang Lakers gitu. Nah, terus gimana Franz? Sebenarnya di perpindahan pemain ini tuh tim mana aja sih ya kan yang sekarang punya Big Three nih, Big Three di dalam timnya Bang. Kira-kira yang benar-benar relevan ya di kompetisi season ini ya. Kan ini banyak omongan ya. Menurut gua nih salah satu Big Three baru di tim season depan, walaupun nggak ikut trade atau sign and trade atau loan, itu whatever lah. Tapi menurut gue Big Three baru tuh ya tentu aja ya Milwaukee Bucks dengan kekuatannya ya, ada Holiday, ada Chris Middleton dan Giannis Antetokounmpo. Menurut gue tuh Big Three yang bener-bener sangat sengit nih nanti di season depan ya. Kalau gue itu. Kalau Alip sama Bang Parli? Kalau ngomongin Big Three berarti menurut Franz Big Three mana di masing-masing wilayah yang menurutnya bahaya gitu ya, kurang lebih gitu ya Franz ya. Bahaya sih. Gimana Lip?
big three yang ada di barat atau timur yang menurut lo akan sangar nih gua sih musim depan apa masih sangat subjektif ya. Subjektif ya ini big three gua. Nice. Ya, iya. Masih karena ada ini nih. Si Bang Chris Paul nih. Gua sih kan baru perpanjang kontrak juga ya. Nih. Iya, perpanjang kontrak. Perpanjang kontrak lagi kan? Sampai 4 tahun. Long term juga itu ntar. Iya. Jadi kalau misalnya udah jadi banget mah udah bagus, dan sekarang Ayton punya punya backupnya Javel McGee kan, udah oke lah. Iya. Makin kuat lah ini big three ini menurut gue makin kuat lah buat nandingin big three-nya Bang Franz tuh tadi. Kalau gue sih Franz ngelihatnya mungkin bukan big three ya, tapi kemampuan meramu roster yang oke itu di timur itu gue ngelihatnya malah Knicks loh. Jadi Knicks itu dapat si Fournier kan sama si Kemba, terus dia perpanjang Derrick Rose juga. Nah ini menurut gua seru juga ini perpaduan antara veteran, pemain point guard veteran, terus wingman-nya ada di Fournier, sama pemain-pemain yang musim lalu itu udah nyetel banget, dan akhirnya mereka bisa lolos playoff, si RJ Barrett sama si siapa namanya Julius Randle. Nah, itu menurut gua agak mengancam tuh di wilayah timur tuh ya, playoff masuk pasti 4-5 lah prediksi gua lah. Nah, terus kalau barat bener sih kata Franz kalau gue ya. Barat walaupun Lakers, gua ngomongin Lakers, walaupun dibilang tim veteran ya, tim aki-aki, karena kebanyakan pemainnya udah 35, 34, paling tua si Carmelo 36 atau 37 gue lupa. Nah, tapi chemistry itu udah nggak bisa hilang lah, pemain bintang semua yang ada. Jadi Big Three Lakers, bukan Big Three, bahkan ada Melo, ada si Westbrook, LeBron sama AD. Jadi timur Knicks, barat menurut gue sih Dream Team barat. Iya, barat Lakers, kemudian kalau Knicks menurut gue yang akan jadi kuda hitamnya Knicks di timur. Nah, terus gimana, Pras? Kalau kita kan ngebahas tentang trade pemain ini kan sebenarnya banyaknya tim superstar ya sekarang diciptakan oleh para game-game. Karena mungkin aturannya juga di NBA sekarang udah berubah. Nah, menurut lu sekarang masih relevan nggak ya buat kalian berdua nih, pandangan kalian sebagai pecinta basket terhadap di era modern sekarang tuh trade pemain-pemain besar di satu tim super tim gitu. Apakah liga kompetisinya akan makin seru atau makin boring gitu? Karena udah ketahuan lah siapa di 8 besarnya nanti gitu untuk playoff. Ini Bang Parli gimana, Bang? Nah, kalau gua pemain loyal ke satu tim di zaman basket modern sekarang tuh dimulainya dari LeBron pindah dari Cavs ke Heat di 2010. Itu benar-benar ngebuka mata banget bahwa wah, ternyata walaupun dia di draft awal di Cavs, nggak selamanya dia akan stay di satu tim gitu loh. Nah, itu menurut gue tuh awal dari sebuah tim tanpa segan nge-trade pemain, dan pemain juga sekarang kalau lo lihat udah sering banget kan ada pemain beritanya gue minta trade ke sini, ya. Kayak gitu, kayak dulu zamannya mungkin Alif tahu tuh fansnya Suns, Eric Bledsoe, gimana dia ngerengek minta dipindah dari Suns kan, akhirnya dia ke Bucks, terus sekarang di Pelicans. Nah, itu sekarang udah jamak lah pemain minta di trade, dan tim juga siapa yang nyangka PJ Tucker abis juara langsung di trade ke Heat. Nah, gimana kebutuhan, ya kan? Padahal kan kita udah chemistry udah bagus kan gitu kan. Ternyata kebutuhan tim beda, dia dipindah ke Heat. Jadi menurut gue di basket modern sekarang seorang pemain seperti Klay Thompson, si Curry, Udonis Haslem baru perpanjang kontrak lagi udah jarang yang hanya loyal ke satu tim gitu. Jadi benar-benar kebutuhan tim apa, terus pemain juga kalau udah nggak betah atau pengen main juara, pengen cincin, dia bisa minta trade, itu udah sering banget terjadi sekarang gitu. Kalau Alif gimana, Alif? Kalau gue karena gue suka Chris Paul, jadi gue kayak ngelihat dari ceritanya Chris Paul gitu kan, dia dari New Orleans nih, terus ke mana? Ke Clippers. Clippers. Nggak, ke Clippers dulu kan. Clippers itu kan dia lama tuh. Sebenarnya kan dia nggak mau di trade tuh ke Rockets waktu itu. Iya, Rockets. Nah, mau nggak, tapi kan sebagai pemain ya mau nggak mau harus ke trade dong. Kayak dia ke trade lah, bukan di trade. Ke trade
ke Rockets, terus abis di Rockets terus dibuang lagi ke Thunder, abis di Thunder dibuang lagi ke sekarang di Suns. Jadi kayak kalau mau loyalitas tuh udah bukan keputusan pemain gitu loh sekarang kalau menurut gua. Iya, benar. Udah keputusan tim. Jadi mau pemainnya pengen loyal pun udah nggak bisa gitu loh, karena bisnis di NBA kan kayak gitu. Iya. Apalagi sekarang itu duitnya itu udah franchise-nya gila-gilaan. Nah, itu ya. Ada yang 200. Terakhir itu Doncic ya. Doncic itu sama kayak yang 207 gitu. Ya. Karena mungkin duit kali ya. Persaingan NBA itu sekarang udah nggak terlihat merata gitu. Iya. Dan cincin juara sih, juara. Gitu. Iya. Karena gue lihat menarik yang gue pengen minta pendapat dari kalian juga adalah tentang Dennis Schroeder dan Victor Oladipo. Iya. Victor Oladipo itu nolak 80 juta ya kalau masalahnya Indiana Pacers buat veteran minimum yang 1 tahun di bawah 5 juta dan Dennis Schroeder yang menolak perpanjangan selama 3 musim kalau nggak salah tahunnya. Ditolak gitu ya sama Dennis Schroeder. Itu menurut gue konyol, tapi gimana ya, gue sih belum lihat ya trik kayak gitu tuh jadi lolos di NBA ya. Terakhir tuh penyakitnya tuh permasalahannya Luol Deng 5 tahun 200 juta, tapi di tahun kedua dia mulai banyak masalah. Akhirnya dia bilang retire atau apa, tapi kebijakan kontraknya nggak bisa dirubah. Nah, menurut lo sendiri nih, gimana nih tentang permasalahan pemain yang memutuskannya salah lah gitu. Menurut kalian tuh apa tuh kira-kira? Kalau kasusnya Schroeder sih, kalau gue lihat banyak di sosial media tuh banyak yang istilahnya nyela dia ya. Wah, lo parah lo, nolak 80 sekian juta untuk 3 tahun hanya untuk dapat 1 tahun di Celtic yang nilainya 5 juta atau gimana ya? 5,9. Sekian lah. Tapi kan kita nggak tahu di balik itu sebenarnya dia kenapa ya, sebagai pemain kan mungkin selain masalah uang juga mungkin apakah dia nggak mau jadi pemain cadangan, maunya jadi starter, ada ego-ego tersendiri yang membuat dia itu nolak tawaran yang sebegitu besarnya gitu. Untuk kasus Schroeder sih seperti itu yang kalau gue lihat ya. Walaupun di sosial media tadi balik lagi gue bilang banyak yang nyayangin, wah lu salah ngambil langkah lo. Pengennya $100 juta, dia kan pengen $100 juta hanya untuk dapat 5 juta sekian di Celtics gitu. Jadi pinter-pinternya agentnya juga sih sebenarnya harus ngasih tahu pemain itu kayak gimana gitu loh. Itu peran agentnya lumayan besar. Ya kalau Alif gimana Alif? Ya kalau gue ya sama sih kayak pendapat lu Bang, cuman kalau di sini kalau misalnya masalah Schroeder tadi ya itu tadi ego pemain itu. Mungkin dia nggak pengen jadi six man karena di OKC pun dulu udah jadi six man-nya Chris Paul, terus di Lakers jadi six man lagi. Mungkin dia pengen naik lah namanya kan gitu loh. Jadi ya wajar-wajar aja sih kalau misalnya nolak untuk dijadiin six man lah. Yang penting kan minute play kan. Ada yang bilang juga dia ngerasa dirinya itu mampu compete sebagai starter. Jadi ya itu balik lagi tadi kayak bilang juga masalah ego juga sih. Nah, sampai dan dia juga katanya sih cuma pengen lihat 1 tahun dulu ini gimana kan. Dia mau compete di setahun ini supaya tahun depannya dia bisa dapat maksimum kontrak lagi gitu. Frans, Alif, balik lagi tadi ke ini, kita main prediksi lah sekarang. Menarik tadi Frans bilang tentang Big Three-nya Lakers, background-nya Frans tuh. Nah sekarang kalau kita bisa prediksi, karena kan banyak banget nih yang ngomongin tim ini tuh jauh sebelum ada Westbrook tuh, wah gokil lah pemberitaannya. Nah, prediksi kalian berdua tentang tim Lakers, tim veteran ya bisa dibilang ya, itu gimana sih chemistry-nya antara Westbrook sama AD, kemudian ada LeBron tuh seperti apa sih kira-kira prediksi kalian sampai sejauh mana nanti? Kalau gue ya ngeliatnya gini, sebenarnya Lakers itu sebenarnya siapapun tim di dalam Big Three itu sekarang permasalahan itu sekarang ada di pelatih. Kita ngambil gambaran nyata aja lah. Musim lalu Steve Nash itu menurut gue kayak gagal ngambil ahli
the big three-nya mereka kan, ada Kevin Durant, ada Kyrie Irving, sama James Harden kan. Karena mungkin satu faktor cedera yang melanda tim itu, kedua yaitu rosternya nggak ke dalam gitu. Artinya nggak dalam ya nggak kuat gitu. Kayak cuma bench-nya kurang ini ya backup ya. Backupnya nggak bagus gitu. Nah, kalau Lakers sekarang ini gue rasa ya Frank Vogel tuh udah kayak punya pattern-nya sendiri buat bikin Lakers itu menjadi tim yang solid gitu. Kenapa? Karena menurut gue dia cuman masukin sekitar, ya mungkin bisa dibilang 70%-nya pemainnya di atas 30 tahun. Tapi dia ngambil juga pemain-pemain muda yang potensial tingginya tuh di masa depan yang bagus juga gitu. Kayak ada Kendrick Nunn, ada Malik Monk, iya kan, terus ada beberapa pemain dari Summer League yang mereka hire juga. Terus yang terakhir yang isunya kan IT apakah akan sign sama Lakers? Wah, itu sih yang buat penting banget gitu. Kasian dia nangis 81 poin di Miami Pro, tapi dia nggak ada yang mau ngambil dia satu musim. Tapi gue yakin Lakers kalau ngambil dia sih makin bagus lagi ya. Nah itulah menurut gue Lakers tuh bakal harusnya ya, tapi nggak tahu nih gantinya si Jason Kidd nih siapa nih yang bakal backup Frank Vogel ya. Iya. Itu sih kalau gue. Kalau Alif gimana, Alif? Kalau gue lebih ke kondisi pemainnya ya, kayak misalnya udah super team terus cedera satu tuh, kayak misalnya kayak Lakers tahun kemarin tuh yang AD cedera aja terus udah habis gitu. Iya, udah habis ya. LeBron juga kan ankle kan? Iya, LeBron ankle, AD-nya masih cedera kan udah habis gitu. Nah, musim depan nih bakal gitu lagi atau enggak gitu. Misalnya ada satu atau dua superstar-nya yang cedera. Iya benar sih, Lev. Iya benar. Dia bakal, apalagi usianya juga rentan cedera ya, usia gampang capek tuh. Usia gampang capek. Iya. Makanya yang diambil bukan 1-2, langsung 5. Iya, jadi yang ngap 1 ganti ngap 2. Tim ngap 3 masuk ke ngap 4. Jadi namanya tim yang ngap-ngapan. Tapi kalau gue ngelihatnya sih optimis bakal berhasil ya, karena ya balik lagi peran si LeBron ya. Peran LeBron di tim ini kan ya udah nggak bisa udah nggak bisa dilawan lagi lah. Nah, pemain-pemain kayak Westbrook, kayak Melo yang tanda kutip merasa superior ya di tim manapun dia pindah jadi bintang. Nah, itu orang yang bisa ngeredam tuh LeBron. Karena karena cincinnya dia juga udah dapat cincin, kemudian juga ya superstarnya tuh harus ada yang di atasnya mereka lah gitu, harus ada yang di atasnya Westbrook sama Melo gitu. Udah main kan Space Jam lagi kan. Udah main Space Jam lagi. Jadi sebenarnya kalau di Westbrook di Wizard tuh masih 11-12 sama Bill lah, nggak ada yang ambil peran leader, jadi susah juga. Nah kalau di Lakers tuh sosok LeBron ini sih yang menurut gua jadi Melo lu jangan nembak parameter mulu kalau nggak masuk. Bisa ngatur lah ya, bisa ngatur. Bang cara Westbrook jangan ngedesak terus kalau bola slow aja gitu. Nah jadi peran LeBron ngatur 2 pemain bintang ini cukup gede menurut gua sih. Jadi chemistry-nya harusnya dari situ kebangunnya. Kalau Frank tambah nggak, Frank? Kira-kira? Kalau gue nih Bang, kalau minusnya ya tim ini, menurut gue pribadi ada defense-nya nanti. Ketika rotation defense-nya tim-tim bagus, kita bisa kewalahan. Apalagi ya, gue lihat nih ya kan, ini Lakers kan wilayah barat kan. Itu at least Golden State Warriors tuh kan sekarang lagi bangun timnya lagi nih. Apalagi baliknya Steph Curry sama Klay Thompson tuh, wah gimana tuh kan, mereka outside-nya bagus-bagus. Nah, ini rotasinya bakal bingung nih. Kalau anak-anak muda masih bisa dikejar. Masih kuat gitu ya. PJ Tucker walaupun udah nggak muda juga, tapi dia kan punya jiwa ya, tanam ini jiwa fans aja gue gitu. Tapi kalau di Lakers sendiri gue belum lihat sih. Dulu tuh gue lihat Trevor Ariza tuh waktu juara bareng Lakers tuh dia gitu karakternya. Tapi sekarang di usia dia yang sekarang nih gue nggak tahu ya siapa yang bakal jadi yang bener-bener jiwanya tuh jiwa defender gitu ya. LeBron menurut gue pasti dia akan take over tim lagi untuk itu. Tapi menurut gue dulu 2 musim 3 musim lalu dia masih bisa 60% gitu. Kalau menurut gue musim ini dia cuma 50% ya. Makanya tim tua ini nih harus ambil kesempatan banyak lah untuk rotate defense-nya dia, bagaimana dia bisa handle outside yang anak-anak muda nih. Apalagi anak muda sekarang sukanya nembak semua. Aku itu sih Bang.
Ya, jadi starting five-nya Lakers menurut lo musim ini siapa, Liv? Bisa Kendrick Nunn, bisa. Mau Kendrick Nunn ya, bisa jadi Kendrick Nunn, starting five ya. Terus 2-nya Westbrook, 3 LeBron, 4 Davis, 5 Dwight Howard, bisa. Dwight Howard bakal naik jadi starting five kayaknya. Starting five. Kalau versi starting five-nya Lakers? Ya pasti Big Three ini first team. Nah, gue tuh Eddie tuh masih di 4 lah. 5-nya itu menurut gue ya pasti antara Dwight atau Mark Gasol. Nah, kuncinya di 3 nih. Kalau gue pasti feeling gue nih ya, antara Ken Bazemore atau Trevor Ariza. Itu. Tapi menurut gue Ken Bazemore sih. Bazemore dulu paling. Bazemore dulu baru Ariza ya. Ya. Terus satu spot lagi yang kira-kira ngelengkapin rosternya Lakers kan katanya tadi ngomongin IT, Isaiah Thomas kan dia dilirik Lakers. Selain IT ada nama lain nggak ya yang kira-kira klop banget sama Lakers? Jadi gue tuh kemarin ngikutin ya. Lakers itu sebenarnya kan pas megang satu sign and trade lagi tuh si Dennis Schroeder. Sebenarnya si Lakers itu udah nawarin ke Sacramento Kings untuk nuker sama Buddy Hield. Cuman masalahnya Sacramento Kings itu nggak suka Dennis Schroeder, tapi dia rela lepasin si Buddy Hield. Cuman dia cari satu tim yang dimana mau terima Dennis Schroeder untuk sebagai gantinya. Jadi kayak 3 tim untuk nuker satu pemain, gitu. Nah pas pertemuan itu nggak ketemu lah. Jadi semua tim itu pada banyak nolak buat Dennis Schroeder. Bukan nolaknya bukan karena kualitasnya ya. Tapi karena biaya gajinya trade-nya dia yang sebesar 84 sisa 2 musim itu yang harus ditanggung untuk sign and trade. Ya sign and trade, bukan dia ngambil kontrak minimum. Kan kalau kontrak minimum berarti yang berwenang yang ngambil pemain itu kan pemainnya sendiri. Kayak gitu. Jadi jadi menurut lo Buddy Hield yang cocok sebenarnya ya ngisi satu spot roster di Lakers ya? Iya, antara IT sama Buddy Hield. Gue sih sebenarnya pengennya Buddy Hield sih udah pasti. Itu udah pasti fix juara kalau gue bilang dia mati. Ya iyalah. Bukan main. Gimana Liv? Kalau satu pemain lagi yang menurut lu cocok klop sama rosternya Lakers, menurut IT siapa Liv? Boleh sih kalau gue. IT ya. Buat gantiin PG-nya mah. Masih bisa compete banget lah si Isaiah Thomas tuh walaupun undersize. Oke, seru banget obrolan kita tentang trade pemain NBA musim ini. Gue yakin viewers kita juga punya prediksi, Frans. Punya prediksi, punya jagoan trade siapa yang oke. Makanya gue mau ngajak mereka untuk jangan lupa komen di kolom komentar video ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang oke banget. Gitu aja, Bowlers. See you in the next episode. Bye. Bye. Dah semua.